Jadi kalau ngomongin uang ini sebenarnya bahasan sensitif ya, yang benar ya. Tapi relasi kita sama uang juga emang perlu di mindset yang tepat ya, biar kita nggak malah jadi kesalahan gitu. Boleh cerita dulu ya? Boleh. Jadi aku nih anak pertama kan dari 8 bersaudara, dan kita ekonominya tergolong menengah ke bawah lah ya, ekonomi orang tua. Jadi terbiasa hidup prihatin lah ya, prihatin. Kita nggak pernah ngerasain jalan-jalan, makan di luar gitu ya. Dan jajan itu pun nggak tiap hari. Nah, tapi yang namanya anak-anak kecil, anaknya Kak Ami suka minta jajan gak sih? Iya. Anak kecil ngelihat temen jajan, kok dia bisa beli, kok aku enggak ya gitu. Ntar minta sama orang tua nggak ngasih gitu kan. Dan biasanya itu makin terasa saat kita udah mulai masuk dunia sekolah nih. Aku masuk sekolah awal-awal tuh SDIT kan. Dan itu SDIT sebagaimana kita ketahui dong, yang masukin ke sana kan menengah ke atas ya. Aku ngelihat teman-teman aku dari peralatan makannya aja deh, ya kan, eksklusif gitu kan. Kita ya begitu-gitu aja gitu. Makanya di situ aku udah mulai bisa ngelihat, oh ternyata aku beda ya sama teman-teman gitu. Oh ternyata apa yang bisa didapatkan sama teman-teman dengan mudah itu gak semudah itu ya buat aku gitu. Aku mulai di situ sampai masuk pesantren. Masuk pesantren itu kita makin ngelihat lagi nih orang-orang dengan kemampuan finansialnya masing-masing kan. Ada satu momen di SMP aku ingat ya, di Madrasah Sanawiyah di pesantren, aku marah sama keadaan ya. Aku ingat banget karena aku tulis di diary aku, kenapa sih orang-orang bisa beli semua yang dia mau dengan gampang, minta sama orang tua dikasih, kenapa sih aku nggak bisa, kenapa sih aku miskin gitu ya. Aku ingat banget aku tulisin itu. Aku marah banget karena hal yang sesederhana yang aku minta tuh bukan satu hal yang muluk, tapi aku nggak bisa punya gitu. Contohnya sampai waktu itu adalah contohnya peralatan belajar, alat tulis. Temen aku punya alat tulis lucu-lucu, jadi sebenarnya inner child aku salah satunya aku punya alat-alat tulis yang lucu. Karena dulu aku nggak punya, bahkan uang untuk beli binder pun aku nggak ada kan. Aku sampai mimpi-mimpi punya binder, tuh kan nggak binder yang bisa dibuka sekian kertas. Iya, itu itu barang mewah banget dan aku nggak bisa punya saat itu. Tapi aku ingat apa yang saat itu, oke, kalau emang aku nggak bisa, apa yang saat itu aku lakukan. Jadi Umi tuh memang suka bikin-bikin makanan ditaruh di koperasi. Karena aku anak ustadz kan, jadi rumah tuh deket di dalam lingkungan pesantren. Saat aku kelas 3 MTS itu aku jualan Kak. Ya, aku bikin masak agar, aku jual ke kamar-kamar santri. Adik aku banyak kan, jadi punya pasukan penjualan. Adik-adik yang ikhwan jualan di anak ikhwan, adik-adik aku yang akhwat kita jualan di asrama putri. Bagi hasil juga iya dong. Mereka seneng karena dapat uang kan, dapat uang buat jajan. Kalau aku ingat-ingat, oh ternyata justru kesempitan keuangan yang kita punya bikin kita jadi lebih kreatif loh, bukan menyalahi, marah-marah sama keadaan aja, tapi kita cari cara gimana caranya biar kita punya uang. Ya emang sih kita nggak seberuntung yang lain punya uang gampang gitu ya dengan mudah. Kita harus berjuang dulu, tapi oh ya beginilah hidup gitu. Ini loh perjuangan. Itu tuh satu Kak. Tapi ternyata ada satu mental keuangan yang aku nih agak bermasalah. Jadi aku sempat ada masa-masa di mana aku ini terlalu menggampangkan berhutang. Oke. Dan aku nggak kebayang kalau sifat itu nggak segera Allah hapuskan dari diri aku. Mungkin aku akan jadi sosok yang menyebalkan sekali saat ini Kak. Orang yang terbiasa berhutang dan melupakan hutangnya. Itu nyebelin kan? Nah tapi dulu sebelum akhirnya aku memutuskan bisnis jualan kecil-kecil itu di pesantren, ada masa di mana aku ngelihat temen aku jajan, traktir dong, boleh pinjam uang nggak gitu. Tapi habis itu aku nggak catat dan lupa gitu. Sampai suatu hari ini nih baiknya Allah sama aku ya Kak ya. Entah kenapa aku nih Allah bikin mudah diingatkan dengan Al-Quran dan hadis Kak. Dan alhamdulillahnya di pesantren ya. Suatu hari saat aku lagi menggampangkan berhutang itu, teman-teman aku bisa jajan, aku minta jajan gak dikasih.
aku pinjam aja sama temen aku gitu, tapi nggak aku bayar karena aku juga nggak punya uang buat bayarnya gitu kan. Orang tua diminta juga ya buat bayaran yang lain gitu. Nah saat itulah aku ngomong gini, ya Allah, Ani kayaknya udah mulai bermasalah nih gitu ya. Soalnya udah mulai ada tagihan-tagihan dari teman-teman kan. Iya, ada yang berani minta. Iya, ada yang udah berani nagih. Kalau nggak ada yang berani. Makanya, dan iya ya, hutang kan harus dibayar ya kata gitu. Oh iya. Nah terus aku baca hadis Kak, ya Allah, ada majalah. Dulu tuh majalah apa ya? Apa Tarbawi, apa Sabili, apa gitu. Di beranda masjid gitu. Aku baca kan, pas aku buka ayat tentang hadis tentang hutang Kak. Apa yang waktu itu? Ya hadis tentang bahwa orang yang berhutang itu Rasul nggak mau menyolatkan jenazah orang yang masih punya hutang. Kenapa? Ternyata ada hadisnya lagi bahwa nyawa orang yang meninggal masih berhutang itu dia akan mengatung-ngatung antara langit dan bumi, gak diterima di langit, gak diterima di bumi gitu. Kata aku, kalau aku harus kayak gitu. Sejak saat itu aku catat semua utang aku. Aku catat semua utang aku tanyain teman-teman aku punya utang sama kamu, maafin aku belum bisa bayar, baru bisa bayar segini, ntar aku bayar lagi. Nah habis itu aku bisnis itu kan, jualan agar-agar, jualan nasi goreng, mie goreng, aku cicil pelan-pelan. Niat kalau dulu jualannya untuk beli sesuatu, sekarang niatnya untuk bayar, buat bayar hutang. Dan sejak saat itulah aku benar-benar hati-hati banget sama hutang itu. Kalau nggak yang benar-benar sulitan banget, aku nggak bakalan pinjem uang. Nah itu sih salah satu trauma keuangan ya. Aku sampai sempat dipanggil guru aku ya. Saya dengar Nusaibah nih banyak hutang ya sama teman-teman gak dibayarin. Aku sedih banget di situ. Aku nggak buat berhutang buat apa-apa sih. Ya buat kebutuhan jajan, itu pun gak berlebihan sih, jajan harian aja gitu. Tapi ternyata udah sampai ke ibaratnya pembina pesantren gitu ya. Udah tercap banget tukang hutang. Iya gitu. itu tuh sedih banget Kak. Sedih kayak ya Allah aku nggak kayak gitu kok. Nah, Masya Allah. Jadi satu tadi yang aku dapat adalah apa? Ketika kita lagi di masa sulit, jangan jadikan itu alasan, tapi berpikir dan mengganti cara bertanyanya, yaitu gimana ya caranya biar aku punya uang gitu ya. Betul. Sampai akhirnya tadi Mbak Ibah itu coba jualan, jadi kepikiran ide gitu. Oke, berarti kenapa kok tiba-tiba Mbak Ibah jadi suka berhutang? Awalnya apa ya? Apakah melihat lingkungan sekitar suka berhutang kah? Enggak sih. Aku ingat deh. Gini nih. Hati-hati sama omongan. Aku ingat banget waktu aku masih jadi calon santri, masih SD lah ya. SD kelas 6, aku main ke rumah teman aku. Yang uminya ini salah satu pembina asrama lah ya, asrama santri. Terus ada salah satu santri lagi datang curhat sama si uminya ini tentang temennya yang suka berhutang sama dia. Aku yang masih SD saat itu menyimak kan. Terus aku benci banget sama si santri yang lagi diceritain sama si kakak itu gitu. Ih jahat banget sih kakak itu, suka berhutang terus nggak dibayar. Gak lama aku yang jadi pelaku. Jadi mungkin di situ ada salah satu hinaan aku ke si kakak yang suka berhutang dan nggak bayar itu. Loh kok malah jadi aku jadi salah satu pelakunya kalau aku pikir-pikir sekarang gitu ya. Jadi jangan menghina orang tersebab dosanya, karena kita nggak pernah tahu kalau kita ada di kasus yang sama, apakah kita bisa bersikap jauh lebih baik dibandingkan dia. Di situ aku benar-benar aku nggak tahu sih kakak yang ceritain siapa, nggak tahu namanya, nggak tahu orangnya, nggak kenal secara pribadi, tapi tiba-tiba aku benci sama dia karena cerita yang diceritain sama orang lain gitu ya, bukan lagi cerita sama aku lagi, cuma nyimak doang. Nah sejak saat itulah aku berhati-hati banget ngejudge orang ya. Nah kenapa jadi suka berhutang? Ya itu tadi, karena teman-teman aku pada jajan, aku nggak bisa jajan. Akhirnya aku pinjem dong buat jajan. Nah gitu-gitu aja sih. Alhamdulillahnya sebatas itu ya. Gak kebayang kalau sampai sekarang apa-apa masih ngutang-ngutang gitu ya. Terus ya itu. Oke, sama ada kami satu kejadian yang bikin aku jadi terselesaikan dari satu trauma keuangan. Apa itu? Nah aku ceritain ya. Jadi ini waktu di pesantren tahfiz, emang penyakit berhutang aku udah membaik lah ya. Udah membaik.
Kalaupun ada itu ya nggak berlebihan dan dibayar, dicatat dan dibayar. Tapi ada satu lagi, aku diamanahin uang, uang jualan. Jadi kakak kelas aku alumni sana nitip Al-Quran untuk dijualkan, dan nanti aku setor uangnya ke dia gitu. Saat itu aku masih jadi santri di pesantren tahfiz, tapi bukan yang SMP SMA itu, udah lulus ya. Nah disitulah ternyata uangnya aku nggak minjem lagi, ternyata uang itu yang kepake Kak sama aku. Jadi literasi keuangan aku masih sangat minim ya saat itu. Jadi ternyata uangnya itu loh kok tahu habis. Paham kan Kak? Iya. Itu jelek banget Relate sih. banget lagi. Ya, relate. Nah, itu jelek kan ya Kak? Dan aku nggak tahu salahnya di mana. Pas orangnya datang mau nagih, aku bilang kok uangnya nggak ada ya. Oh, ternyata aku pakai gitu. Nah terus sejujurnya sejak kejadian itu hubungan aku sama si kakak itu yang tadinya kita deket banget, itu dia jadi menjauh. Ya, karena memang pernah dengar nggak sih Kak? Kalau pengen ngelihat sungguhan sifatnya seseorang tuh coba cek gimana dia saat lagi berkaitan sama uang gitu ya. Nah mungkin si kakak itu lagi meraktekin hadis itu kali ke aku ya kayak. Jadi dia bener-bener langsung putus hubungan setelah aku bayar itu, dibantu sama orang tua aku kan. Oh jadi bisa bayar. Akhirnya udah dibayar. Tapi sejak itu dia benar-benar kita udah less kontak lah. Sejak itu jadi pukulan banget buat aku karena itu kakak kelas favorit aku. Jadi itu benar-benar berat banget. Aku inget saat aku lagi ditagih itu kan, aku datang ke Umi, aku inget banget Umi, aku selalu inget sama omongan Umi kepada aku terkait uang yang sering diulang-ulang sama Umi aku dulu tuh ngomongnya gini, kamu nih nggak bisa amanah ya soal uang. Itu terulang-ulang di otak aku, repeat masuk bawah terus, sadar ya masuk alam bawah sadar. Aku pulang ke Umi sambil nangis, Umi cabut doa itu dong. Itu bukan doa Ibai, cuman sekedar kata-kata aja. Iya tapi aku selalu keingetan itu. Apa itu yang bikin aku jadi gak bisa amanah terkait uang. Umi cabut doanya, Umi ganti doanya. Sejak itu lah Umi sambil nangis, sambil les-les kepala aku, sambil ngerubah doanya. Nusaibah amanah terkait uang. Nusaibah orangnya kalau dikasih tanggung jawab tentang uang itu bisa bertanggung jawab dengan baik. Insya Allah rezekinya luas, kayak gitu diulang tuh sambil nangis. Sejak kejadian itu jadi titik balik yang benar-benar aku ogah lagi make uang amanah orang untuk keperluan aku. Walaupun aku ngerasa bisa diganti entar, bisa nanti. Sejak itu aku ini udah sangat cukup jadi pelajaran paling menampar di hidup aku. Dan itu titik terbaik di hidup aku. Allah cabut sifat buruk aku tapi dengan cara yang kayak gitu. Karena kita kalau lagi nyabut duri itu kan pas dicabut sakit dulu kan Kak. Nah itu penyakitnya dicabut dengan cara yang sakit tapi habis itu sembuh. Aku gak kebayang kalau aku gak sembuh di situ. Kami mungkin akan sebel sama aku. Itu salah satunya. Aku terharu banget pas momentum pergantian orang tua tadi. Ya betul. Jadi mintalah doa ya sama orang tua. Kalau ada gitu omongan orang tua yang bikin kita trauma, kebayang-bayang, iya takutnya kan kualat ya Kak ya. Mintalah, aku sebenarnya sakit hati sama omongan Umi yang itu. Bolehkah diganti doanya? Masya Allah. Diganti deh doanya dan kabul ya Kak ya.